Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, video ini akan panjang karena ini cara menulis latar belakang kuantitatif. Jadi jangan harap videonya selesai dalam waktu 5 menit. Yang kedua, kalian harus menonton video ini dengan seksama dan berulang-ulang kali. Karena kalau seandainya kalian adalah peneliti pemula atau orang-orang yang baru belajar di bidang penelitian ataupun baru bisa menulis, jangan harap sekali nonton langsung paham. Ya, jadi bisa kalian download dulu atau kalian nonton berulang-ulang kali atau kalian simpan dulu lah videonya agar kalian bisa memahami dengan maksimal karena ini step-stepnya akan panjang. Yang ketiga, video saya ini saya gunakan ala kadarnya. Ini kamera pinjam ke orang lain juga karena kondisi ya HP saya coba kalian lihat habis kebanting, jadi saya nggak bisa maksimal membuat video-video dan ya bekerja untuk orang lain ya. Karena itu kalau seandainya kalian ada yang mau membantu pembelian alat dan lain sebagainya terkait dengan ya sustainable ya, keberlanjutan dari YouTube saya ini, kalian bisa memberikan ya semacam apa ya, super thanks kalau namanya. Kalian bisa membuka akun YouTube saya atau di sini nih, coba lihat di bagian bawah dashboard kalian ini itu ada namanya terima kasih. Itu kalian klik saja, ada logonya tuh. Apa nih logonya? I love you dan dolar ya. Kemudian kalian bisa berapapun yang ingin kalian sumbangkan. Kemudian beli dan kirim karena bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai OVO dan lain sebagainya. Silakan kalian ikuti. Karena itu kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Banyak request tentang tahap demi tahap atau step by step menulis latar belakang kuantitatif. Karena saya sering mengkaji yang kualitatif, jadi anak kuantitatif banyak yang nanya, kok kuantitatif nggak pernah Pak? Atau di short saya itu ada yang banyak nanya, Pak ini kuantitatif apa kualitatif? Nah, karena itu saya buatkan video kuantitatifnya. Sebenarnya saya nggak master di bidang kuantitatif, tapi saya punya dosen yang master di bidang kuantitatif dan banyak ilmu yang saya serap dari beliau. Dan saya beberapa kali membimbing mahasiswa kuantitatif. Alhamdulillah skripsi mahasiswanya tembus di artikel internasional. Ini membuktikan bahwa ya versi saya ya boleh juga lah tentang kuantitatif. Karena itu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini adalah prepare-nya dulu ya. Ada 3 hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus memfikskan dulu, memfinalisasi seluruh variabelnya. Karena mekanisme saya ini bisa digunakan misalnya kayak untuk uji pengaruh atau untuk uji hubungan ya. Cetakan kuantitatif yang akan saya ajarkan ini untuk latar belakangnya bisa untuk hubungan juga, bisa untuk pengaruh juga. Karena itu pastikan kalian sudah memiliki ketetapan variabel yang akan diuji atau yang akan dicek hubungannya. X dan Y-nya itu dipastikan. Ya. Kalau seandainya belum pasti, diskusi dulu dengan pembimbingnya. Kalau seandainya belum pasti, silakan diajukan judulnya dulu. Kalau sudah pasti, baru dilakukan. Yang kedua, kalian lakukan review artikel dalam 5 tahun terakhir. Kalau seandainya tidak ditemukan 5 tahun, silakan dalam 10 tahun terakhir. Tentang variabel Y. Ya. Jadi, nanti triknya, kalau menulis latar belakang kuantitatif itu dimulai dari variabel Y. Saya contohkan. Misalnya saya mau mengkaji hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja. Jadi mulainya bukan dari kompensasi. Kompensasi itu kan X itu. Karena X ini kan variabel bebas ya. Dia mau diuji ke siapa saja bisa. Tapi yang akan dijelaskan pertama di paragraf pertama di latar belakang itu adalah Y-nya atau kepuasan kerjanya. Karena itu, reviewlah 15 sampai 30 artikel terakhir, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir terkait dengan Y atau kepuasan kerja tadi. Wah, Pak, kok banyak sekali? Betul, karena kuantitatif ini dia memastikan bahwa apa yang mau kalian uji itu belum pernah diuji oleh orang lain. Yang pertama. Yang kedua, walaupun sudah pernah diuji oleh orang lain, siapa tahu hasilnya berbeda antara tingkat hubungan atau tingkat pengaruhnya.
Kalau seandainya Pak sudah banyak yang mengkaji, kemudian konsisten untuk uji pengaruhnya atau uji hubungannya, itu bagaimana? Ya biasanya si peneliti akan menggunakan alasan lokasi penelitian atau sampel yang berbeda. Dan itu dalam penelitian kuantitatif adalah temuan yang paling rendah. Novelty-nya, tingkat rendah novelty-nya itu 0,5 biasanya ya. Saking rendahnya. Jadi kalau kalian mau meneliti kuantitatif, idealnya cari X dan Y-nya yang belum pernah diuji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, karena kalian sudah mereview, baru temukan alasan mengapa kalian menguji X ke Y. Nah, seperti yang saya katakan tadi, alasannya itu bisa muncul misalnya karena X dan Y belum pernah dikaji, atau X dan Y ini sudah pernah dikaji beberapa kali tapi tidak konsisten hasilnya, atau X dan Y ini sudah pernah dikaji, tapi kalian menggunakan indikator lain, ya. Misalnya variabel sama-sama motivasi, mungkin orang banyak menggunakan indikator motivasi Abraham Maslow. Misalnya kalian menggunakan motivasi teorinya McGregor yang kalian kembangkan, itu boleh saja. Pertanyaannya kemudian, Pak, bagaimana caranya mereview artikel? Kalau kalian sudah tahu cara mereview artikel, silakan next ke menit selanjutnya. Tapi kalau belum, ini silakan kalian buka YouTube saya, ketik saja di sini cara review artikel jurnal agar tersusun rapi. Jadi nanti seperti ini mekanismenya. Dan cara-caranya sudah saya buat di video ini. Jadi saya nggak mau menjelaskan lagi. Hanya saja yang perlu saya jelaskan sedikit. Coba kalian buat tabel seperti ini. Tabel di sini dibuat identitas artikel, variabel, tujuan, metode, temuan ya. Kalian buat seperti ini. Kemudian yang paling penting itu kan di bagian variabelnya ini. Silakan kalian buka dulu Google Scholar, karena kita mengkaji kajian terdahulu, mencari kajian terdahulu itu di Google Scholar. Ketik saja scholar.google.com. Kemudian karena yang mau dikaji itu adalah yang mau dicari itu adalah Y-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya dari kompensasi kepuasan kerja ya. Kalian cari kepuasan kerja dulu. Tapi posisi kepuasan kerjanya di Y ya, yang menjadi variabel terikat, yang dikondisikan. Untuk rentang tahunnya dicari di sini. Misalnya saya mencari dalam 10 tahun terakhir, 2014 misalnya sampai 2023. Dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini nanti dia lebih singkat. Ini misalnya ya, pengaruh etika kerja dan stres kerja terhadap kepuasan kerja. Nah, ini kan sudah ketemu satu tuh. Ini kita ambil kutipan, diambil untuk memasukkan di bagian identitas. Identitas artikel ini ya, misalnya kayak nama jurnalnya, tahunnya, volumenya, halamannya. Karena tujuannya untuk kalau kalian menggunakan footnote bisa dipindahkan nanti ke footnote, bisa kalian menggunakan body note nanti dipindahkan body note. Ini nanti sangat berfungsi untuk mengisi paragraf kedua, karena kan saya menjelaskan cetakannya nanti tuh ada isinya. Jadi kalian ikuti terus videonya sampai akhir. Kalau kalian skip saya pastikan kalian nggak paham, karena memang kecuali kalau kalian sudah master ya nggak apa-apa. Variabel X-nya ini kan etika kerja nih, ada dua nih variabel X-nya. Etika kerja ini adalah X1-nya, X1. Kemudian X2-nya stres kerja, X2. X2 ya. Nah, tujuan penelitiannya apa, metode temuannya silakan kalian baca. Nah, ini kan bisa kalian buka nih. Mana tadi ya, ini PDF-nya ya. Kalian buka PDF-nya, silakan kalian download dan kalian baca lebih lanjut lagi. Kemudian kalian teruskan. Di sini kayak saya katakan sampai 15 artikel ya, sampai 20 artikel. Nah, ini kan ada lagi nih. Nih, kutipan untuk mengambil identitasnya. Nih, pengembangan karir. Ini X3 berarti ya. Lanjutan dari sini. Kemudian motivasi kerja ya. X4. Ini kalian lakukan terus dan jangan lupa kalian download lagi artikelnya karena kalian perlu membaca artikel ini. Nah, baca artikel ini tujuannya apa, hasilnya apa, apakah positif terhadap apa dan lain sebagainya. Itu kalian lengkapi di sini. Nah, untuk mengisi ini kalian tinggal menonton video saya yang ini tadi. Lebih lengkapnya bagaimana ya, agar kalian punya pengetahuan yang lebih. Ini dilakukan sehingga ketika kalian lakukan,
Nah, kalian sudah mengetahui nanti nih, X1 apa, kemudian X2-nya apa, X3-nya apa, yang pernah diuji ke Y ya. Biasanya saya buat tabelnya seperti ini nanti. Saya buat, bukan tabel, apa ini, grafiknya seperti ini nanti. Ini X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, ini Y-nya. Dari sini nanti bisa disimpulkan, apakah X yang mau kita uji ke Y tadi, itu sudah pernah dikaji atau belum. Kalau belum dikaji, itu menjadi kesempatan bagi kalian. Itu baru tahap persiapannya. Panjang ya. Kemudian masuk ke next page. Cetakannya sekarang. Saya sampaikan cetakannya, ya kayak kue lah. Kalau ada cetakannya ini kan, siapapun yang nanti mengikuti langkah yang saya sampaikan ini, ya mudah-mudahan berhasil. Karena kuantitatif ini dia terkenal dengan versi deduktifnya, deduktif ke induktif, jadi kayak piramida terbalik. Di sini saya contohkan, ya di pojok kanan atas ini ada piramida terbalik, deduktif ke induktif. Jadi memang yang dijelaskan itu dari umum dulu, hal-hal umum baru nanti spesifik ke khusus. Jadi nanti kalau kalian mengikuti ini, paragraf kalian ada 8 paragraf. Lebih kurang ya, lebih kurang ada 8 paragraf. Kalau seandainya jadinya 7 juga nggak masalah. 8 paragraf itu, satu paragrafnya biasanya saya menargetkan antara 7 sampai 10 kalimat. Artinya paragrafnya nanti agak panjang. Kalau seandainya 8 paragraf, biasanya ini akan jadi 4 halaman nantinya, 4 sampai 5 halaman. Ya, itu cukup panjang lah, cukup kuat lah untuk mendukung latar belakang penelitian kalian. Paragraf pertama dan kedua isinya tentang apa sih? Menjelaskan soal kok kayak ngeleper gitu ya. Menjelaskan fenomena dari variabel Y-nya. Misalnya kayak tadi, variabel Y-nya itu kan kepuasan kerja tuh. Berarti yang dijelaskan pertama kali adalah kepuasan kerja. Yang membuat mahasiswa sering bingung itu, saya memulainya dari mana ya? Nah, kalau kuantitatifnya mulai dari Y-nya. Terhadap apanya dulu? Kompensasi atau penggajian terhadap kepuasan kerja. Nah, berarti paragraf pertamanya dimulai dari kepuasan kerja. Kemudian paragraf pertamanya seperti itu, paragraf keduanya juga sama, masih mengulas tentang kepuasan kerja. Carilah hal-hal yang sifatnya masih umum lah, yang bersifat fenomena ya. Fenomena itu yang umum-umum diketahui oleh orang lain. Kemudian paragraf ketiga dan keempatnya baru ulas studi terdahulunya yang pernah dikaitkan dengan variabel Y. Kembali lagi, karena kalian sudah mereview artikel tadi, 15-30 artikel, artinya kalian punya bahan yang banyak untuk menulis paragraf ketiga dan keempat. Jadi jangan takut. Tapi kalau kalian belum mereview, balik lagi kalian untuk mereview. Ya, jadi studi terdahulu yang pernah dikaji ke Y, yang pernah dihubungkan ke Y, itu nanti diisi di paragraf 3 dan keempat, itu harus diulas. Ya. Paragraf kelima dan keenam, kalian sampaikan dugaan bahwa X yang mau kalian kaji, X-nya tadi kan contohnya misalnya kayak kompensasi atau penggajian tuh. Kalian bisa memberikan alasan bahwa kompensasi itu sebenarnya kemungkinan itu juga mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, kalian berikanlah alasan-alasan kalian beserta ya dukungan dari kajian terdahulu, dukungan dari data. Kemudian kalian sampaikan juga bagaimana bisa kalian meyakini bahwa X itu bisa mempengaruhi Y. Itu baru dugaan sementara. Karena kuantitatif ini kan dia hipotesis tuh. Jadi dia berbasis dugaan-dugaan dulu di bagian latar belakang. Nanti di paragraf ke-7 dan ke-8, 2 paragraf terakhir, baru kalian jelaskan terkait dengan tujuan penelitiannya apa. Kalian tegaskan nih bahwa kalian itu sebenarnya mau menguji X ke Y, itu tujuan itu. Kemudian sampaikan di kalimat selanjutnya urgenitas. Urgenitas itu pentingnya kalian mengkaji ini. Pentingnya orang mengetahui kajian kalian. Apa sih pentingnya? Penelitian ini penting dilakukan karena bla 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 bla. Kemudian baru kalian bisa ya men-spill lah. Menjelaskan sedikit tentang lokasi pengujiannya di mana nanti, gambaran-gambaran umum lokasi kalian bagaimana, sampelnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadilah latar belakang. Wah, ini kalau sampai ini kayak gampang banget ya, tapi kalau dipraktekkan, kadang-kadang udah 2 hari masih layar putih aja. 3 hari layar putih aja. Layar putih itu maksudnya nggak ada. Atau
ngetik sedikit satu paragraf dihapus lagi itu satu kalimat. Ya, saya juga seperti itu dulu ya. Sekarang aja enggak kayak gitu. Itu cetakannya ya. Kemudian ini masih belum menulis. Ini cara nulisnya. Saya sampaikan ke kalian trik menulis pendahuluan ya. Karena kalau kalian pemula, kalian mungkin kesulitan cara nulis paragraf di pendahuluan atau di latar belakang itu bagaimana sih? Yang pertama, ini cara nulis paragrafnya ya, bukan cara nulis kuantitatifnya. Ini paragrafnya. Ini trik untuk paragrafnya. Nanti paragraf ini bisa kalian kembangkan. Yang pertama, kalimat pertama milik kalian, kalimat terakhir milik kalian, kalimat tengah-tengahnya isinya itu punya orang lain yang sudah kalian parafrase. Ya. Parafrase apa nanti saya jelaskan. Kalimat pertama itu biasanya dibangun dengan kalimat yang biasa. Saya biasanya membangun kalimat pertama itu kalimat yang sifatnya umum, yang mudah dipahami oleh orang lain, yang orang sudah mengetahui tentang kebenaran itu, yang kalau seandainya dicari data pendukungnya itu banyak sekali. Nah, itu adalah kalimat pertama. Jangan kalian mempersulit kalimat pertama. Misalnya kalian buat kalimat pertama yang sulit, nah itu kan sulit nanti didukung oleh kajian terdahulu. Kemudian, karena kalimat pertama sudah, kalimat selanjutnya itu adalah kalimat orang lain. Itu dapat berupa misalnya kayak artikel ilmiah yang kalian kutip, data statistik, kemudian koran offline, online, pernyataan ahli, buku, dan lain-lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalimat terakhir atau kalimat penutup, itu baru kalimat kalian lagi. Jadi kalimat pertama punya kalian, kalimat terakhir punya kalian, isinya itu punya orang lain. Pak, kenapa seperti itu? Karena kalau kalian tulis semua menggunakan kata-kata kalian, kalian kan bukan seorang ahli. Jadi yang membuat kalimat pertama dan kalimat terakhir itu menjadi superpower, karena adanya kutipan-kutipan atau dukungan dari orang lain. Sehingga penelitian kalian itu terkesan, ternyata si mahasiswa ini kalimat-kalimatnya didukung oleh penelitian yang lain. Ya, ini saya berikan contoh. Contoh satunya seperti ini, contoh keduanya adalah variasinya. Ini saya sampaikan tadi. Kalimat satu punya kalian, kalimat kedua, kalimat terakhir punya orang lain. Parafrase dari kalimat orang lain itu adalah isinya. Jadi kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, ya seperti ini, kalimat ini, kalimat kelima ini, mana dia tadi? Kalimat kelima ini kan kelima nih. Itu adalah kutipan dari artikel orang lain atau data orang lain, tapi di parafrase. Pertanyaannya, Pak, parafrase itu apa? Kalau kalian nggak mengetahui parafrase, berarti kalian harus menonton video saya tentang parafrase dulu. Jadi video ini di-cut dulu, silakan belajar cara parafrase. Tujuan parafrase itu apa? Nah, kalian ketik saja di YouTube sini ya, Ihsan Rahmatal parafrase, nanti muncul yang ini. Nah, yang ini. Menghindari plagiasi menggunakan parafrase. Di sini ada teknik-teknik parafrase. Tujuannya apa? Agar nanti kalau dicek ininya, cek plagiasi. Ini ada saya contohkan kenapa parafrase calling ini penting. Kalau dicek plagiasinya, kalian tidak terkena plagiasi yang tinggi, ya. Kalau sudah kalian parafrase, silakan kalian tulis. Yang kedua, ini hanya variasinya saja. Misalnya, ya kalian boleh saja kalimat pertama punya kalian, kemudian didukung oleh kalimat orang lain, kemudian kalimat orang lain kalian jelaskan lagi menggunakan kalimat kalian, kemudian didukung lagi dengan kalimat orang lain, dijelaskan lagi dengan kalimat kalian, kemudian ditutup dengan kalimat orang lain. Seperti itu juga boleh. Nanti kalian ya variasi sendirilah. Boleh saja misalnya kalimat pertama punya orang lain, kalimat kedua, ketiganya punya kalian. Jadi pastikan dalam sebuah paragraf itu ada kutipan dari artikel ilmiah ataupun data, sehingga kalimat kalian itu menjadi superpower. Ya. Gimana? Sudah capek belum? Saya aja ngomong capek. Kita lanjut ke cara menulisnya. Nah, ini yang kalian nanti. Kalau beberapa step di atas sudah kalian khatamkan, sudah kalian pahami, baru mulai menulis. Ini ada paragraf pertama sampai ke 8. Ini adalah cetakan, cetakan yang ini tadi, ya. Cetakan yang ini sudah saya pindahkan ke cetakan ini. Ini namanya outline. Biasanya saya lakukan ketika saya mau menulis paragraf, menulis latar belakang, itu saya harus menyelesaikan outline-nya dulu. Outline itu kayak apa ya? Kayak peta.
Jadi saya tahu, saya mau dari Bengkulu ke Jakarta nih, saya tahu nih. Saya dari sini naik ke bandara dulu, dari bandara saya check-in dulu, kemudian saya terbang sampai ke Soekarno-Hatta, saya harus kemana dulu. Nah itu outline itu, mengetahui step by step kemana saja saya akan pergi. Yang membuat peneliti pemula itu kehilangan arah, karena dia mengetik paragraf pertama, kemudian paragraf kedua dia nggak tahu apa yang mau dia ketik. Dia ketik paragraf pertama, paragraf kedua dia ketik, nggak nyambung antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Atau dia mengetik paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, kemudian di paragraf ketiga nggak tahu lagi. Ada satu video saya lagi, cara menghubungkan antar paragrafnya. Sebelum kalian melanjutkan ini, kalian bisa menonton video saya. Wah, banyak video saya. Cara menghubungkan antar paragraf. Coba ya, antar paragraf. Nah ini, tips menulis latar belakang yang terhubung antar paragraf. Agar paragraf 1 dan paragraf kedua itu terhubung. Ya. Nah, silakan ini dilakukan. Nah, jangan lupa ini. Kalau seandainya kalian punya kelebihan rezeki dan mau terima kasih, di sini ada super thanks nih. Klik saja. Silakan berbagi. Promo. Jika ini sudah dilakukan, kita balik lagi ke sini. Nanti hanya komentar, wah Pak panjang sekali ya, betul. Ya, enaknya kalian bisa menonton ini dalam satu kali video. Saya mempelajari ini selama 7 tahun. Ya 7 sampai 8 10 tahun lah saya belajar. 7 sampai 10 tahun ini saya singkat dalam beberapa puluh menit saja dan kalian mendapatkan itu ya. Karena itu kalian ya patut juga bersyukur. Ya, saya lanjut lagi ke outline. Saya mau menguji antara X ke Y. X-nya itu saya tetapkan budaya organisasi Islam, Y-nya itu adalah motivasi kerja karyawan. Kembali lagi karena kuantitatif itu paragraf pertamanya atau yang pertama yang diulas itu adalah Y-nya ya. Karena itu paragraf pertama saya jelaskan hal-hal umum tentang motivasi, tentang Y-nya, tentang fenomenanya. Paragraf kedua nanti saya menjelaskan tentang pembagian motivasi, ada yang ekstrinsik, ada yang internal dan ada yang eksternal. Kemudian paragraf ketiga saya mengulas hal-hal atau kajian terdahulu yang pernah mempengaruhi motivasi ya. Cetakannya kan kayak gitu tadi tuh. Mana cetakannya nih? Paragraf 3 ke 4 itu seperti itu. Nah, kalau kalian belum mereview artikel, nah kembali lagi nih kan ke persiapan sebelum menulis ke bagian 2, melakukan review artikel. Nah, fungsinya untuk bagian sini tadi mengisi paragraf ketiga dan keempat ya. Kalau kalian belum mereview artikel, paragraf ketiga keempat ini belum dilakukan, belum bisa ditulis. Kemudian paragraf kelimanya baru kalian hadirkan ulasan tentang X kalian. Kalau X kalian itu ada 2, misalnya kayak budaya organisasi Islam dan misalnya kayak kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Berarti yang kalian ulas di sini adalah budaya organisasinya dulu, kemudian baru ke kepuasannya ya. Jadi kalian ulas di sini. Kemudian di paragraf ke-6 kalian nyatakan nih bahwa budaya organisasi Islam itu kayaknya kemungkinan itu dia mempengaruhi motivasi. Itu dugaan itu perlu kalian sampaikan ya, karena kan kalian berbasis ini ya, bukan kalian sih. Kuantitatif ini kan dia praduga ya, hipotesa. Jadi di paragraf ke-6 ini perlu dimunculkan dugaan-dugaan seperti tersebut. Kemudian di paragraf ke-7 itu baru kalian tegaskan tujuan penelitian kalian. Misalnya penegasannya seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi Islam terhadap motivasi karyawan. Itu tujuan utamanya. Jadi itu harus ditegaskan kawan-kawan di paragraf 7. Di paragraf ke-8-nya baru dijelaskan paragraf ke-8. Di kalimat selanjutnya baru dijelaskan signifikansi. Signifikansi ini bahasa lainnya adalah pentingnya penelitian ini, urgenitas. Pentingnya penelitian ini dilakukan. Itu harus kalian katakan di latar belakang. Penelitian ini penting untuk dilakukan. Kalimat seperti itu perlu ditonjolkan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bla 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 bla. Silakan kalian jelaskan alasan kalian melakukan penelitian tersebut. Biasanya alasannya seperti ini. Wah, kok saya sudah sudah capek nih. Sudah 25 menit ini. Ya, lebih kurang ya. Kajian terdahulu belum banyak yang mengkaji tentang ini misalnya. Menutupi kajian terdahulu, misalnya seperti ini. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena
kajian terdahulu belum pernah menguji hubungan antara X ke Y atau menguji hubungan budaya organisasi antara motivasi kerja. Titik. Alasan lainnya adalah itu bisa disampaikan bahwa kalian memiliki populasi yang menarik yang tidak ditemukan di kajian-kajian terdahulu. Atau misalnya kayak kajiannya sudah banyak, berarti kalian mungkin memiliki alasan bahwa terjadi inkonsistensi temuan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini dengan ini pengaruhnya positif, ini dengan ini pengaruhnya negatif. Loh, kok ada yang misalnya kayak budaya organisasi Islam terhadap motivasi kerja. Kok ada ya artikel yang mengatakan ini negatif, ada juga yang mengatakan positif. Itu kan tidak konsisten tuh. Itu bisa kalian uji ulang. Kemudian di paragraf terakhir itu baru kalian ulas ya lokasinya di mana, rencana kalian, populasinya apa, sampelnya seperti apa, itu bisa kalian ulas. Enggak kalian ulas pun sampelnya juga boleh karena kan ada di metode nanti. Nah, kira-kira itu outline-nya ya. Kalian penting membuat outline seperti ini. Kalau sudah, barulah trik menulis paragraf pendahuluan ini berlaku. Ya, saya mengambil contoh yang pertama, trik yang pertama ini, di mana kalimat pertama punya saya, kalimat 1, 2, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu saya ambil dari kutipan artikel terdahulu yang sudah saya parafrase. Kalian sudah belajar saya parafrase ya tadi. Kemudian kalimat penutup adalah kalimat saya sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, di sini kan saya katakan tadi mulailah kalimat pertama ini di sini. Kalimat pertama milik Anda, bangunlah kalimat yang mudah dipahami, yang seluruh orang mengetahui, yang mudah dicari datanya. Kalimat saya coba perhatikan. Motivasi kerja merupakan pendorong utama bagi pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Ya, semua orang mengetahui ya. Dengan adanya motivasi, orang itu mau menyelesaikan tugasnya, mau menyelesaikan tanggung jawabnya. Itu kan kalimat yang ya gampang banget ya. Ya, kalimat-kalimat seperti itu yang kalian jelaskan. Nah, barulah selanjutnya didukung oleh kalimat orang lain. Ini disebabkan karena dalam motivasi terdapat stimulus yang menyebabkan seseorang mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang mengatakan itu adalah Grit tahun 2019, yang menyatakan itu adalah Waftel 2020. Kemudian, saya lanjutkan lagi. Kalimat ketiga kan kalimat orang lain tuh. Stephen dan Carey 2015, artinya artikelnya tahun 2015, menemukan karyawan yang memiliki menemukan karyawan yang memiliki stimulus positif dalam diri dinilai lebih cepat mendapatkan motivasi. Kemudian Databox 2022 menampilkan data survei bahwa 63% pegawai Kementerian Keuangan menunggu stimulus positif untuk menghasilkan motivasi diri. Kalimat selanjutnya, motivasi dilaksanakan bukan dari atasan kerja saja, tetapi juga dari diri sendiri, yang mengatakan ini. Barulah kalimat terakhir, kalimat saya sendiri yang saya simpulkan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan bagi organisasi. Itu adalah kesimpulannya. Jadi satu paragraf. Paragraf kedua, di sini saya katakan bahwa saya mengulas motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Bisa saja di sini. Nah, saya lanjutkan ya. Misalnya di sini. Motivasi terbagi atas 2.2 intrinsik dan ekstrinsik. Nah, misalnya saya menggunakan contoh yang kedua nih, parafrase kalimat orang lain. Misalnya di sini saya katakan ya, bisa harus buka ini dulu ya, artikel terdahulu. Ini saya ajarkan ya caranya deh. Agak panjang sedikit videonya ya. Misalnya kayak motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik. Nah, saya mau mengutip kajian siapa ya? Nah, ini nih. Saya ambil sembarangan saja ya, Saya terserah saja ya, agar mempermudah saja, agar videonya nggak lama. Nih, saya cari dari artikel ilmiah saja. Nih, misalnya kayak gini. Nih ya, motivasi intrinsik, intrinsik. Nah ini intrinsik. Saya mau cari kata-kata intrinsik dulu. Ini cara pengutipan ya. Motivasi intrinsik. Menurut Sudirman, motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif dan berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar karena ini. Nah, ini kan menurut Sudirman nih. Nah, kita kembali lagi ke sini ya.
tadi di sini setelah kalimat Anda, kalimat saya sendiri, berarti parafrase dari orang lain. Nih Sudirman ngomongnya seperti ini nih. Kita parafrase. Nah, motivasi intrinsik terbagi atas dua, intrinsik dan ekstrinsik. Sudirman mengatakan bahwa motivasi adalah motif-motif yang menjadi aktif dan fungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah menunjukkan. Nah, berarti Sardiman 2006. Oh, si peneliti ini dia mengutip dari Sardiman. Berarti gini, Sardiman dalam, nah berarti kayak gitu cara ngutipnya. Nanti yang ini saya ajarkan deh. Nanti dulu, saya mau melengkapi ini dulu. Sardiman dalam. Ingat ya, kalau mau membuat kutipan nama akhir orang. Dan ini tahunnya, tahun berapa artikel ini? 2019 menjelaskan bahwa intrinsik, bahwa motivasi intrinsik merupakan sebuah motif yang muncul dari dalam diri individu. Nah, ini sudah saya parafrase ya. Ini kan sebenarnya kalau kita baca, intinya kan seperti itu. Dia mengatakan bahwa ya motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Nah, muncul nih. Kemudian kalimat selanjutnya itu kalimat saya sendiri ya. Artinya apa? Penjelas atas kalimat mana tadi? Penjelas atas kalimat sebelumnya. Oke. Individu dapat memunculkan motif dari dalam diri ketika dirangsang oleh faktor luar. Titik. Nah, ini kalimat saya sendiri yang saya dukung untuk kalimat ini. Nah, kemudian tadi di sini muncul lagi mana nih? Parafrase dari orang lain, berarti kita mengutip lagi. Berarti saya akan mencari lagi yang bisa memuncul perkataan saya, yang bisa mendukung, atau yang terkait dengan motivasi intrinsik. Misalnya ya, caranya sama seperti tadi. Kalian cari artikel lagi, kemudian dukung kata-kata yang ini. Saya buat saja dulu, misalnya faktor pendukung dari luar bisa saja dimulai dari lingkungan keluarga misalnya, lingkungan tetangga misalnya, kemudian dan yang lebih luas lagi, Ini saya contohkan saja ya. Misalnya mengatakan itu adalah Febria 2020. Nah, titik. Kemudian dilanjutkan lagi, oh kalimat saya sendiri, kemudian ditutup dengan kalimat orang lain. Nah, ini bisa diteruskan. Nah, dengan cara seperti ini, jadilah paragraf pertama dan jadilah paragraf kedua. Paragraf ketiganya apa? Hal-hal yang mempengaruhi motivasi. Nah, baru muncul, baru kalian jelaskan terkait review yang sudah kalian lakukan. Nah, sebelum saya tutup, saya pengen menjelaskan, Pak, Bapak tadi ada menjelaskan Sardiman dalam Septianti dan Fastuti. Ini bagaimana sih cara ngutipnya? Kembali lagi, kalian buka di sini Ihsan Rahmat Tals, buat di sini mengutip. Nah, ketik aja mengutip. Ini ada dua video saya mengutip tulisan langsung dan tidak langsung menggunakan body note. Ini bisa kalian tonton. Atau satu lagi video saya cara mengutip kutipan dalam kutipan menjadi paragraf yang indah. Silakan kalian tonton yang video yang ini dan video yang ini. Kalau kalian sudah nonton video ini, maka kalian bisa membangun paragrafnya lebih indah. Ya, jadi untuk membuat latar belakang ini ternyata banyak video ya yang saya tampilkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aduh, panjang sekali. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa saya belajarnya 10 tahun. Kalian belajarnya dalam 30 menit saja. Jadi kalau ini kalian skip, ya itu keterlaluan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.